Halo, kembali lagi di channel My Canvas with me, Mike, as always. Hari ini, saya mau review dua produk aksesoris untuk iPad 3rd Gen-nya saya. Yaitu ini, guys. Mills Paperlike Screen Protector dan Mills Apple Pencil Series. Alternatif Apple Pencil yang harganya cuma sepertiga dari Apple Pencil original. Tonton sampai habis karena ini review jujur dari ilustrator. iPad Pro saya ini screen-nya itu udah nggak enak dilihat, guys. Bukan karena rusak, tapi karena lapisan oleofobiknya. Di semua iPad itu ada lapisan oleofobik coatingnya. Nah, itu lapisannya kayaknya udah memudar. iPad-nya udah dipakai lebih dari beberapa tahun gitu ya. Biasanya kalau pemakaian juga intens, itu bisa memudar. Kalau saya habis pakai iPad dalam misalnya sejam 2 jam, itu tuh bekas jarinya tuh banyak banget dan nggak enak banget lah. Karena ini memang iPad lama juga, guys. Ini iPad Pro keluaran 2018. Jadi memang udah berumur ya. Kalau misalnya memang lapisan oleofobik coatingnya itu udah memudar ya wajar lah gitu. Nah, setiap kali dipakai syuting itu kalau kena lighting gitu langsung kelihatan tuh kotornya. Jadi memang harus dielap, dan kalau dipakai syuting kan tetap bakal dipegang lagi, bakal disentuh lagi, dan itu ada lagi kotornya. Itu annoying banget, guys. So, I get my hands on this bad boy, Mills Paperlike Screen Protector. Ini feel-nya tuh 11-12 sama dengan Paperlike Screen Protector yang dari Amrik itu loh. Tetapi ini harganya cuman sekitar seperempatnya ya. Sangat affordable lah. Nah, tapi saya nggak cuman pakai Mills Paperlike-nya aja, karena saya juga penasaran. Sekalian pengen nyoba ini, Mills Apple Pencil Series-nya. Bagi yang belum tahu, Mills Technology itu adalah brand lokal loh, guys. Yang produk-produknya seputaran aksesoris gadget. Nah, kebanyakan memang aksesoris untuk iPad, tapi dia juga ada aksesoris untuk beberapa produk dari Samsung, Xiaomi gitu ya. Produk-produknya itu macam casing flip cover, silicone transparent cover, sampai keyboard case, Bluetooth, atau yang dikonekin gitu ya di tabletnya itu mereka punya. Dan itu kualitasnya kualitas yang baik ya, bukan yang abal-abal. Mereka juga jual screen protector, stylus untuk iPad seperti yang tadi saya kasih lihat, hingga USB hub. Ayo kita support brand lokal. Nah, yang hari ini akan saya bahas adalah dua produk Mills. Screen protectornya dan juga Mills Apple Pencilnya. Jadi guys, udah lama banget sejak saya pasang screen guard di tablet saya. Terakhir pasang itu di iPad 3rd Gen. Itu tuh 2016-an deh. Zaman itu belum lazim ya pasang screen guard sendiri. Jadi pasti kita beli ke toko, langsung dipasangin sama tokonya gitu. Tapi zaman sekarang kebanyakan udah beli online, produknya dikirim dan kita pasang sendiri gitu. Dan memang di dalam paket penjualan Mills Screen Guard Paperlike ini udah lengkap perintilannya untuk kamu bisa pasang screen guard sendiri. Ada buat lap basah dan keringnya untuk bersihin screen tablet kita. Ada juga stiker-stiker yang mereka sediakan untuk ngambil debu-debu kecil sebelum kita apply si lapisan screen guardnya. Caranya gampang-gampang susah, guys. Untuk cara pemasangannya, I strongly suggest kamu bisa liatin tutorial dari YouTube channelnya Mills Technologies buat pasang ini. Nanti link video tutorialnya saya taruh di deskripsi ya. Soalnya jujur saya nggak pede untuk bikin video tutorial pasang screen guard, karena saya ini statusnya juga coba-coba berhadiah, guys. Metode yang saya pakai pun salah. Karena tergoda lihat cara pasang orang bule gitu. Oh, ini orang bule pasangnya begini gitu. Tapi long story short, untungnya beres bisa kepasang walaupun sempet keringet dingin. Tapi lumayan untuk orang yang nggak pernah pasang screen guard sendiri, ini pertama kalinya saya pasang dan bisa dibilang ya cukup sukses lah. Ada gelembung, tapi pelan-pelan pakai kartu saya geser-geser gelembungnya tuh ke samping. Walaupun memang ada gelembung yang kecil sih, kagok banget, nggak bisa dikeluarin, guys. Udah dicoba tapi balik lagi gitu. Tapi ya karena letaknya ada di bezel, ya udahlah. Yang penting di screennya semuanya aman, nggak ada gelembung. Well, I consider it as a success. So, setelah saya pakai 2 minggu lebih, experience-nya sangat memuaskan. Yang pasti udah nggak lagi pusing lihat jejak-jejak bekas jari di layar. Dan juga feel-nya enak banget di ujung jari karena dia memiliki tekstur tuh seperti kertas, guys. Hence the name Paperlike gitu ya. Dan ini bukan kulit jeruk ya, guys ya. Beda. Kalau zaman dulu tuh ada tuh screen guard tuh teksturnya kayak kulit jeruk. Ini enggak, ini kertas. Feel-nya tuh kayak kertas kalau dipegang-pegang tuh ya.
Ini enaknya ini clear ya guys, jadi si layar itu nggak terlalu redup macam produk-produk screen guard Paperlike merek lain gitu. Tapi kalau kamu tanya ada penurun nggak? Ya tentu, karena kan dia itu bertekstur ya. Dan tekstur ini tentunya kalau kamu lihat bagian hitamnya, bagian hitam yang sebelum kena screen guard sama yang udah kena screen guard itu beda memang, pasti. Tapi ada beberapa tipe screen guard yang emang redup banget guys. Kalau ini enggak, ini cukup clear. Di video-video yang sebelumnya saya pernah mention juga, bahkan di comment section juga saya pernah mention bahwa salah satu alasan saya nggak pakai screen guard adalah karena pengalaman saya dulu waktu pasang screen guard macam Paperlike gini, itu bagian ujungnya berbenturan dengan casing yang saya pakai. Jadi bergelembung macam begini nih. Jelek banget jadinya, dan akhirnya ujung-ujungnya saya lepas gitu loh guys. Karena saya lebih memilih iPad-nya pakai casing daripada pakai screen guard. Tapi si Mills Paperlike ini saya udah pasang lebih dari 2 mingguan, jadi so far aman banget. Casing yang saya pakai itu flip cover begini guys. Flip cover standar yang ada pensil slotnya nih. Yang mostly kebanyakan kamu juga mungkin pakai yang begini ya. Nah biasanya di ujung-ujung sini nih guys. Nih di ujung-ujung sini nih. Kebuka gitu. Tapi ini so far kalau dilihatin itu nggak ada yang kebuka di ujung-ujungnya. Semua sisi itu aman. Setelah pakai Paperlike dari Mills ini, si iPad lebih enak buat dipakai syuting. Kalau banyak lighting juga tuh nggak terlalu pusing karena ada sifat anti glare-nya. Jadi nggak terlalu reflektif seperti sebelum dipakai screen guard Paperlike ini ya. Jadi buat kamu-kamu yang baru beli iPad, kamu bisa langsung beli si Mills Paperlike Protection ini. Atau mungkin kamu yang udah punya iPad yang udah cukup lama, yang kelihatannya masalahnya sama kayak saya. Oleophobic coatingnya ini udah mulai rada memudar. So ya, si Mills Paperlike ini menurut saya recommended banget. Saya berani untuk rekomendasiin buat kamu yang memang mau pakai untuk di iPad kamu. Kelemahannya cuma satu menurut saya, dan ini juga belum terbukti karena baru dipakai 2 mingguan. Nanti akan saya update via short video atau reels Instagram, yaitu kekhawatiran akan terkikisnya pen tip atau ujungnya Apple Pencil saya ketika menggambar di atas Paperlike ini. Karena permukaan si Mills Paperlike screen protector ini bertekstur macam kertas tadi yang saya udah bilang. Tentunya dia punya sifat abrasif. Meskipun nggak ekstrim, tentu saja nggak ekstrim ya. Dan pen tip Apple Pencil itu juga terkenal kuat ya, keras gitu karena bahannya plastik. Tapi yang namanya plastik kalau bergesekan terus dengan tekstur macam begini ya pasti lama-lama akan terkikis. Cuman kita juga nggak tahu berapa lama sampai terkikis karena itu tergantung pemakaian juga. Kalau dipakai painting mungkin lebih cepat. Tapi kalau dipakai nulis doang, mungkin enggak. Tapi soal ini juga teman-teman gak usah khawatir karena Mills Technologies juga menjual pen tip untuk Apple Pencil yang kompatibel dengan Apple Pencil original bahkan. Dan juga sekaligus bisa dipakai di produknya mereka ini. Ya ini, si Mills Apple Pencil Series. And by that, kita masuk ke produk kedua yang mau saya review yaitu Mills Apple Pencil Series. Jadi si Mills Technologies menjual 3 stylus dalam rangkaian produk-produk yang mereka jual ya. Dan itu terbagi dalam 2 kategori. Produk stylus yang pertama atau kategori yang pertama itu ada namanya Mills Universal Pencil Series. Ini harganya 525.000 di situs resminya ini ditulis. Ini bisa dipakai untuk semua devices ya, bisa untuk Android, iOS, bahkan untuk Windows juga bisa karena ada logonya di situ. Nah, ini maksudnya untuk laptop-laptop Windows yang punya fitur kapasitif touchscreen. Jadi ini adalah universal stylus kapasitif ya. Tetapi kalau kamu tabletnya iPad, saya nggak rekomen kamu beli yang universal stylus itu. Tapi saya rekomen kamu beli kategori yang berikut ini. Mills Apple Pencil Series. Ini harganya 550 ribuan. Bisa dibilang ini tuh harganya cuma sepertiga dari Apple Pencil generasi 1. Yang sekarang harga jual barunya itu di atas 1,5 juta. Ada yang jual 1,6, ada yang jual 1,7. Pokoknya di atas 1,5 untuk Apple Pencil generasi 1 yang baru ya. Si Mills Apple Pencil ini ada 2 pilihan, yaitu ada Mills MP18, MP18, dan ada Mills MP28. Kedua-duanya ini emang di-set sebagai Apple Pencil alternatif stylus. Yang kamu mau tanya pasti ada pressure sensitivity-nya nggak nih Bang? Nah, sebelum kamu tulis pertanyaan itu di kolom komen, saya langsung jawab ya. Mills Apple Pencil Series ini tidak ada pressure sensitivity-nya, tidak ada ya. Tetapi si Mills Apple Pencil Series ini dilengkapi dengan segudang fitur lain milik Apple Pencil, yaitu ada yang pertama yang paling saya suka itu ada fitur palm rejection-nya bagus banget. Yang kedua, bodinya persis Apple Pencil generasi 2, lengkap dengan sisi magnetik sehingga bisa nempel di atas iPad kamu. Selain itu juga punya tilt sensor dan baterai tahan lama.
Lalu bedanya MP18 dan MP28 yaitu bedanya sebenarnya dari bodinya kelihatan. Kalau MP18 itu ada slot charging port USB Type-C di bagian atas pensilnya. Bisa dicolokin sama kabel Type-C. Sedangkan MP28 nggak ada. Karena MP28 itu guys, chargingnya secara magnetik. Jadi persis sama Apple Pencil generasi 2. Jadi kalau iPad kamu itu seri iPad Pro generasi 3 ke atas, atau iPad Air generasi 4 ke atas, atau iPad mini generasi 6 ya ke atas ya, belum muncul sih, yang sudah support magnetic charging untuk Apple Pencil 2, kamu bisa beli Mills MP28 ini. Karena sudah bisa magnetic charging. Tapi kalau untuk MP18 itu juga bisa di semua iPad yang saya sebut tadi. Tapi juga bisa juga di iPad budget ya. iPad mini. Pokoknya semua yang support Apple Pencil generasi 1 dan 2 ini di MP18 ini bisa. Cuman memang nggak bisa magnetic charging aja. Walaupun dia juga ada magnetiknya cuma untuk ditempel aja, untuk naro doang. Tapi nggak bisa ngecas itu. Oke, satu lagi bedanya MP18 itu untuk pen tipnya berbahan POM. Atau polyoxymethylene. Ini material yang sama yang dipakai di Mills Universal Stylus-nya mereka ya. Nah, sedangkan untuk MP28 ini memakai pen tip Apple Original. Nah, yang ada di tangan saya ini yang akan saya review itu adalah Mills MP28. Pertama-tama tentu saya akan langsung membandingkan dengan Apple Pencil generasi 2 saya. Ini benar-benar mirip banget guys. Dari beratnya, dari titik seimbangnya, susah banget dibedain kalau nggak ada sablonan logo Mills Technologies di pensilnya. Tetapi untuk pen tipnya, saya merasa pen tip Apple Pencil asli itu lebih halus kalau dipegang. Untuk yang original itu warna pen tipnya lebih ke abu daripada ke putih. Putih sih, cuman lebih ke abu gitu. Sedangkan yang Mills itu putih banget. Nah, ketika dicoba di iPad Pro tergen saya, ini Mills MP28, cara pairingnya, kita mesti masuk dulu ke setting. Lalu pilih Apple Pencil. Dan di situ ada pilihan Only Draw with Apple Pencil, itu toggle-nya dinonaktifkan. Supaya si iPad bisa memperhitungkan jari kita sebagai input ketika drawing. Atau dalam hal ini ya, selain jari, stylus lain selain Apple Pencil. Ya, si Mills Pencil ini. Dan lalu begitu saya coba guys, langsung nggak jalan. Ternyata untuk menggunakan si Mills MP28 ini, kalau di iPad kita itu masih terkoneksi dengan Apple Pencil-nya kita, maka si Apple Pencil kita ini harus di unpair dulu. Di settingan Bluetooth-nya harus kita forget dulu lah guys. Forget this device gitu ya. Baru nanti si Mills MP28 ini ya bisa jalan. Jadi nggak bisa dua pensil berjalan bersamaan di iPad kamu. Yang jalan itu akan tetap cuman si Apple Pencil original. Nah, isu ini nggak akan jadi problem sih kalau kamu memang nggak pakai Apple Pencil sebelumnya atau kamu memang belum punya Apple Pencil sebelumnya. Guys, makin panas tuh dulu ya. Beginilah kalau syuting pagi-pagi. Tahu gitu dari tadi gua tutup, bagusan begini. Lanjut. Dan ketika kita tempelkan di bodinya iPad kita, di magnetic connectornya itu, biasanya suka muncul kalau Apple Pencil original tuh muncul Apple Pencil gitu. Ada kayak grafiknya gitu. Nah, kalau Mills Apple Pencil ini ya tentu nggak muncul begituan. Tapi bodinya si Mills ini nyala, ada kayak LED biru gitu di dalam bodinya. Ini artinya memang dia charging gitu ya guys. Dan juga muncul di indikator baterai di widget halaman mukanya iPad kita. Kalau kamu memang kayak saya menggunakan widget indikator baterai di halaman muka iPad. Jadi memang mirip banget sama si Apple Pencil ini ya. Pertama yang saya coba tentunya note taking. Menggunakan aplikasi Notes bawaannya iPad. Buat tulis-tulis, ini feel-nya mirip banget sama Apple Pencil. Smooth, nggak patah-patah, palm rejection-nya juga berjalan dengan sangat baik. Untuk nulis pelan enak, begitu pula dipakai nulis cepat juga enak. Dan meskipun nggak ada pressure sensitivity, tapi di app Notes ini kamu bisa ngakalin dengan menambah kecepatan menulis. Dan si goresan jadi lebih tebel nih, kayak gini nih. Seakan-akan pensil kamu tuh ada pressure-nya. Tapi ya ini cuma works di aplikasi Notes bawaannya iPad ya. Kalau di drawing app ya nggak bisa kayak gini. Kamu mau cepat, mau kenceng, mau pelan ya tetap aja besar goresannya itu nggak akan berubah. Sejak iPad OS 14 itu ada fitur yang namanya Scribble. Cukup dengan menulis menggunakan Apple Pencil di text field manapun, di aplikasi apapun, Scribble secara otomatis akan mengubah tulisan kita itu jadi teks. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh si Mills Pencil dengan lancar, jadi layaknya Apple Pencil aja.
Yang berikutnya saya coba tentu saja drawing test. Karena nggak ada pressure sensitivity, jadi memang kalau untuk drawing ini sebetulnya nggak ideal guys. Tetapi bisa. Logikanya kita seperti menggambar pakai ballpen aja. Yang memang nggak bisa rubah pressure toh. Kalau pakai ballpen, pakai spidol itu nggak bisa rubah pressure. Mau ditekan apa enggak ya sama aja. Dibandingkan kita menggambar pakai brush pen atau pena tinta yang bisa rubah-rubah pressure-nya. Jadi saya mindsetnya langsung berpikir, oh saya kayak lagi gambar pakai ballpen. Dan menurut saya ini enak banget tuh dipakai gambar. Cuman minusnya, kita harus mengubah ukuran brush secara manual. Jadi kalau pas saya lagi gambar pengen tipis, saya langsung ganti dulu tipis. Pengen tebal, naikin lagi ketebalan ininya. Dan ini perlu waktu untuk membiasakan. Tapi teman-teman bisa lihat secara penggunaan, saya merasa ini tuh senyaman Apple Pencil. Jadi bener-bener kayak ini kayak Apple Pencil, cuman tanpa pressure aja. Gimana ya? Ya gitu deh. Nah untuk tilt sensornya ini cukup bagus. Nggak seakurat Apple Pencil. Karena saya juga ngebandingin, teman-teman bisa lihat di sini di videonya. Tapi ini tiltnya work surprisingly well. Nice one, Milstek. Tapi sensitivitasnya menurut saya masih bisa lebih baik ya. Kalau soal baterai, ini kan saya pakai 2 mingguan ya guys ya, baru 2 mingguan. Sama sekali nggak ada masalah. Enaknya stylus macam gini, yang chargingnya ditempel di sisi atas tablet, ketika digunakan tuh kita jarang banget ngalamin yang namanya habis baterai. Setiap kali dipakai, nyatet-nyatet, menggambar gitu, pasti kita taruh. Misalnya kita ikutan seminar, nyatet, dengerin, taruh. Waktu ditaruh dia kan otomatis charging. Jadi nggak habis-habis guys baterainya. Kecuali kalau kamu nggak pakai sebulan, nah itu bisa jadi habis tuh baterainya. Waktu mau dipakai harus charging dulu. So, kesimpulannya Mills Apple Pencil series ini feels-nya udah sama banget sama Apple Pencil seperti yang tadi saya udah bilang. Responsifnya sama, ada tilt sensor walaupun nggak seakurat Apple Pencil. Palm rejection-nya juga tergolong sangat bagus. Sangat bagus. Nggak usah ragu-ragu meletakkan tangan di screen sambil memakai si Mills Apple Pencil ini. Nah ini ada satu lagi nih, kalau saya nggak pakai misalnya seharian gitu ya, besoknya ketika saya mau pakai, itu tuh kayak nggak jalan guys. Tapi jangan panik, ini nggak harus matiin Bluetooth, nyalain lagi or anything, nggak usah. Cukup kita tempelin dulu sekitar 10 detikan di magnetic charging si iPad-nya. Jadi kayak semacam pairing ulang gitu ya, tapi nggak juga sih, nggak pairing ulang. Ini kayak apa ya, maybe semacam refresh koneksi Bluetooth-nya aja, that's it. So yes, ini produk yang sangat bagus kualitasnya, mengingat harganya juga sangat terjangkau. Dipakai menggambar bisa, sketching cepet nggak ada masalah. Cuma memang kalau mau dipakai painting, I think you need stylus yang ada pressure-nya ya. Itu nggak bisa dibantah. Pertanyaannya sebetulnya yang mau kamu tanyakan kan, jadi rekomen nggak sih Bang stylus Mills ini buat dibeli? Oh yes, tentu aja. Sangat rekomen. Pertanyaannya adalah buat siapa? Kalau kamu pakai buat painting, saya nggak rekomen. Tapi itu golongan yang menurut saya sebagian kecil. Orang-orang kayak saya gitu, sebetulnya itu nggak sebanyak golongan lain yang sebetulnya membutuhkan stylus di iPad-nya mereka juga. Ini akan saya coba breakdown. Siapa aja sih yang perlu si Mills Apple Pencil ini? Kalau kamu adalah ilustrator, tapi with a very tight budget, kamu baru beli iPad, tapi aduh nggak kebeli nih Apple Pencilnya, maka si Mills Apple Pencil series ini bisa jadi jawaban sih. Sampai nantinya kamu ada budget untuk upgrade ke Apple Pencil original ketika kamu udah merasa perlu stylus yang ada pressure sensitivity-nya. Selain itu, banyak banget yang nonton channel ini juga nggak semuanya di bidang menggambar atau painting. Ada desainer, ada vektor ilustrator, itu nggak butuh yang ada pressure-nya loh. Ada animator, guru, coach, pelatih olahraga tuh kadang-kadang butuh buat briefing gitu ya. Ada juga jurnalis buat catat-catat, dan lain-lain, you name it lah. Cuma buat ngajar, nyatet seminar, nulis notes, dan lain-lain, coret-coret, doodling, yang belum tentu membutuhkan sebuah stylus yang ada pressure-nya. Jadi kalau beli mahal-mahal Apple Pencil pun, nggak kepake itu pressure tuh. Jadi produk Mills ini bisa jadi produk yang tepat banget mengisi di bagian itu. Banyak aktivitas, banyak profesi yang membutuhkan stylus yang bagus, tetapi bukan Apple Pencil karena terlalu mahal. Jadi ngapain juga beli stylus mahal sampai 2 jutaan, tetapi sebenarnya kamu nggak kepake fitur utama yang ditawarkan si stylus mahal itu. Yang paling the best-nya dari Apple Pencil itu kan selain fitur-fitur lain, ya tentu saja pressure sensitivity-nya. Jadi kalau kamu tahu kebutuhan kamu seperti yang saya sebutin barusan, maka si Mills Apple Pencil ini udah lebih loh dari cukup. So, that's it guys, segitu dulu video kali ini.
Yang tertarik sama produk-produk Mills, semua yang tadi saya sebutin di video ini link pembeliannya nanti saya tulis di deskripsi ya. Kasih like, subscribe juga bagi kamu yang belum, karena saya akan update konten-konten ngebahas soal digital drawing gadgetry dan juga seputaran hal-hal dunia digital artist. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.